Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatihil iman wal islam wa nusolli wa nusalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan bentuk latihan spiritual yang mengajarkan kita untuk lebih bersyukur kepada Allah. Dalam keseharian kita seringkali kurang menyadari betapa besarnya nikmat yang telah Allah berikan hingga kita merasakannya saat berpuasa kali ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, dan hadirin mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan, kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Ungkapan ini benar adanya. Salah satu kunci bahagia hidup di dunia, salah satu kunci tenangnya hati, salah satu kunci damainya diri adalah mempunyai seseorang untuk menghargai dan bersyukur akan segala kondisi dan keadaan yang dihadapi. Bahagia bukan milik mereka yang punya segalanya, tetapi bahagia bagi mereka yang mampu menghargai apa yang ada. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak percaya tidak dengan hal ini? Bagaimana adik-adik percaya dengan hal ini? Percaya, tidak percaya, ya seharusnya lah kita percaya. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, rumah yang kita sekarang tempati, bagaimanapun kondisinya, kita syukuri. Harta yang kita miliki, walaupun mungkin sekedar cukup untuk makan, ya kita syukuri. Kondisi tubuh yang mungkin menurut kita tidak menarik, ya kita syukuri. Artinya, segala kenikmatan yang Allah berikan, segala apa yang Allah takdirkan, kita syukuri. Insya Allah, hidup kita bakalan bahagia, aman, damai, sentosa. Amin, amin, Allahumma amin. Kadang ada orang yang berkata, dia pantas Pak bersyukur. Kalau saya nih nampaknya nggak pantas. Rumah dia mewah, sedang rumah saya nih sering bocor, lantainya udah bolong-bolong. Juga mereka bilang, iya pantas Pak, dia bersyukur, duit dia banyak. Lah kalau saya, jangankan duit, hutang numpuk, cicilan banyak.
Dan juga ada yang bilang, dia wajar Pak bersyukur. Istri dia cantik. Lah saya, jangankan istri cantik, istri saja saya belum punya. Jangankan pacar cantik, pacar saja saya belum punya. Saya sudah coba cari. Apa yang terjadi? Saya suka dia, tapi dia tidak suka saya. Saya tidak suka dia, dia lebih tidak suka dengan saya. Jadi bagaimana saya mau bersyukur dengan keadaan yang seperti ini? Bersyukur terkadang memang sulit. Selalu ada alasan untuk mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan terkadang menyalahkan Allah. Terkadang kita lupa dengan 1000 kebahagiaan dan mengingat satu kesulitan. Terkadang kita tak sadar dengan 1000 kesenangan dan terus terkenang dengan satu kesedihan. Maka untuk melatih bersyukur ini salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Maka bersyukurlah saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita ketahui bulan Ramadan bulan yang penuh mulia, penuh keberkahan, banyak kemuliaan, luas ampunan. Di bulan Ramadan juga banyak hikmah untuk kita jadikan pelajaran. Salah satunya adalah menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di luar bulan Ramadan, di hari-hari di mana kita tidak berpuasa, makan dan minum hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi di saat bulan Ramadan, saat kita berpuasa, makan dan minum di waktu berbuka amat sangat nikmat rasanya. Apalagi kalau pas malamnya kita lupa sahur. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Bahkan ada yang bangun-bangun sudah adzan zuhur. Adakah di antara kita yang seperti itu? Sering kebiaran tidak sahur, tahu-tahu sudah subuh atau adzan zuhur? Kalau ada, kacau, terlalu. Orang yang berpuasa, yang sedang berjuang menahan lapar dan dahaga, tak ada yang dia tunggu, tak ada yang dia inginkan, kecuali berkumandangnya adzan maghrib. Puasa kita sejatinya enak, karena begitu adzan maghrib dikumandangkan, langsung tuh tersedia banyak sekali makanan. Mulai jus mangga sampai jus buah naga. Dari kue bolu sampai kue donat, semuanya dilahap. Selama perut masih muat, maka menu berbuka terus disikat. Sedangkan di luar sana, berapa banyak saudara kita mereka kehausan, mereka kelaparan, bukan karena mereka berpuasa, tetapi karena memang dia tidak ada makanan dan minuman yang harus dimakan dan diminum. Maka di saat itulah seharusnya muncul rasa syukur kita. Begini rasanya lapar, begini rasanya haus, begini rasanya badan lemas, lesu, loyo, dan lunglai. Bersyukurlah kita selama ini kita bisa makan. Bersyukurlah kita selama ini kita bisa minum.
Melalui puasa, kita merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kurang beruntung, yang seringkali kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Hal ini menumbuhkan empati dan rasa syukur dalam diri kita. Kita menjadi lebih menghargai setiap suap makanan dan tegukan air yang selama ini kita anggap biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang bisa menghargai apa yang ada, sehingga kita semua bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Hidup kita akan lebih bahagia, lebih damai, aman, dan nyaman. Dan andai kita kufur, maka bersiaplah kita menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa orang yang bersyukur akan selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jadikan ibadah saum ini sebagai momentum untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lebih tenang, jauh dari rasa iri dan dengki, serta lebih mudah menerima takdir Allah dengan lapang dada. Semoga setelah Ramadan kita tetap menjaga rasa syukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan yang salah atas kesalahan saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di kultum berikutnya. Terima kasih.